Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas bab yang kedua, kaifiyatu at-talabi wat talaqi, yaitu tentang bagaimana kita mencari ilmu dan mengambil ilmu. Sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kesimpulannya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menekankan akan pentingnya seorang penuntut ilmu itu untuk tadarruj dalam belajar, yaitu dengan memulai kitab-kitab yang mukhtasarat, ya, kitab-kitab yang ringkas. Baru kemudian setelah dia menguasai kitab-kitab yang ringkas itu, maka dia beralih kepada kitab-kitab yang mutawwalat, ya, kitab-kitab yang tebal. Dan hendaklah seorang yang ketika menuntut ilmu, maka di hadapan guru yang memang mumpuni dalam ilmu yang sedang dipelajari itu, alias dia tidak otodidak dalam belajar. Ya, tidak ada di dalam agama kita belajar agama itu otodidak. Mungkin kalau ilmu-ilmu duniawi mungkin, tapi kalau dalam agama, ya, para ulama tidak ada yang belajar secara otodidak. Ya, namun kalau pengembangan boleh. Anda sudah mendapatkan kunci-kunci ilmu, kemudian Anda kembangkan sendiri ilmu-ilmu tersebut secara mandiri, nah ini bagus. Ya, namun kalau dia tidak memiliki perangkat keilmuan, ya dia nggak paham bahasa Arab, ya dia nggak paham ilmu usul, ya pondasi-pondasi atau rumus-rumus dalam memahami agama, langsung dia belajar agama, maka ini lebih banyak mendapatkan kesesatan daripada petunjuk. Dan kita sampai pada ucapan Syekh, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, wa kanu ma'adzalika ya'khuduna bijardil mutawwalat mithl tarikh Ibni Jarir wa Ibni Katsir wa tafsiraihima wa yurakkizuna ala kutubi Syekhul Islam Ibni Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala wa kutubi a'immatid da'wah wa fatawahum la siyama muharraratuhum fil i'tiqad. Ya, kata Syekh, demikianlah tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, di mana para penuntut ilmu setelah mereka belajar kitab-kitab yang ringkas, maka baru kemudian mereka mengambil kitab-kitab yang panjang, yang lebar, yang tebal-tebal. Seperti misalnya Tarikh Ibnu Jarir,
Demikian juga tafsir Ibnu Katsir. Kemarin sudah kita singgung tafsir yang ringkas apa? As-Sa'di. Ya, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, kemudian kalau dia sudah menguasai, dia ambil kitab-kitab tafsir yang besar seperti tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu dia memfokuskan pada kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tebal-tebal. Dan juga kitab muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan juga kitab-kitab A'immatud Dakwah. A'immatud Dakwah itu maksudnya adalah para ulama yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau putra beliau dan anak cucu beliau. Itu disebut dengan a'immatud dakwah, para imam-imam dakwah. Jadi antum kalau mendapati dalam kitab-kitab ada istilah a'immatud dakwah, imam-imam dakwah, itu maksudnya adalah ulama-ulama yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau anak keturunannya beliau. Ya, terutama dalam masalah akidah. Ya, ini bagi penuntut ilmu yang sudah menyelesaikan kitab-kitab yang ringkas, maka dia lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu kitab-kitab yang tebal. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa hakadza kanatil awqatu amiratan fit talab. Demikianlah ya waktu-waktu itu dimakmurkan dengan belajar ilmu. Jadi penuntut ilmu itu waktunya dihabiskan, disibukkan dengan ilmu. Wa majalisil ilm, disibukkan dengan majelis-majelis ilmu. Fa ba'da salatil fajri ila irtifa'id duha, maka setelah sholat subuh sampai waktu duha mereka menuntut ilmu, mereka belajar. Thumma takunul qailulah qubail sholatil zuhur, sampai sesaat sebelum sholat zuhur mereka qailulah. Qailulah itu rehat sejenak, ya tidur sejenak. Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris taking nap. Nap itu maksudnya tidur sebentar. Ya. Bahasa Indonesia apa? Ya meskipun nggak ngeleset ya, bisa dalam keadaan duduk senden gitu. Wa fi aqabi jami'is shalawatil khamsi tuqadud durus, dan di setiap selesai sholat 5 waktu itu diadakan kajian-kajian, diadakan majelis-majelis ilmu. Wa kanu fi adabin jamin, dan para penuntut ilmu itu ya mereka belajar dengan adab. Wa takdirin bi izzati nafsin minat tarafaini ala manhajis salafis salih rahimahumullah, dan mereka duduk di majelis ilmu dengan penuh penghormatan. Ya, mereka duduk dengan jiwa yang bangga. Maksudnya mereka berbangga, bersyukur kepada Allah menjadi bagian dari penuntut ilmu. Baik sisi gurunya ataupun sisi muridnya, mereka sama-sama belajar di atas manhaj as-salafus salih. Walida adraku wa sara minhum fi idadil a'immati fil ilmi jam'un ghafir. Nah, oleh karenanya mereka yang belajarnya seperti ini, kemudian mereka ini menjadi sebagian di antara mereka kemudian kelak di zaman setelahnya menjadi para ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Karena kalau Anda lihat waktunya itu habis untuk belajar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fahal min audatin ila asalatit talabi fi dirasatil mukhtasaratil mu'tamadah la 'alal mudhakkarat fi hifdhiha lal i'timad 'alal fahmi fahasab hatta dha'at tullab fala hifdha wala fahma. Maka apakah perlu kita ini mengembalikan metode belajar itu sebagaimana dahulu, yaitu diawali dengan kitab-kitab ringkas. Ya, diawali dengan kitab-kitab ringkas saja. Ya, bukan hanya mengandalkan catatan-catatan. Jadi ada orang-orang yang belajar itu cuma mengandalkan catatan-catatannya saja, tidak mengandalkan kitab. Catatan perlu,
Namun harusnya dia lebih berpacu, bertumpu pada kitab-kitab yang ringkas itu. Ya. Atau kemudian dia hanya bersandar kepada hafalan-hafalan. Ya, tidak bersandar kepada pemahaman. Maka yang seperti ini itu bisa membuang-buang waktu seorang penuntut ilmu. Dia tidak mendapatkan hafalan, tidak pula mendapatkan pemahaman. Tapi di sini ada penjelasan yang menarik dari Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menyebutkan tentang hafalan. Fal hifdhu huwal asal. Kata beliau, hafalan itu memang asalnya. Ya, hafalan itu adalah asalnya. Fa ilmun bila hifdhin yazulu sari'an. Ilmu tanpa hafalan itu akan lebih cepat hilang. Ya, betul. Kita kalau cuman tahu saja tapi tidak kita hafalkan, maka hilangnya itu cepat, gampang lupa. Wa kanu yakhda'unana lamma kunna fit talabi biqaulihim. Dan mereka orang-orang yang ingin untuk merusak Islam, merusak para penuntut ilmu, mereka itu menipu kita, para penuntut ilmu, dengan ucapan mereka, la tut'ib nafsaka bihifdil matan alaika bil fahmi al-fahm al-fahm. Kata sebagian orang yang ingin untuk merusak penuntut ilmu, sudahlah kalian itu jangan membuat capek diri kalian dengan menghafal matan-matan kitab-kitab itu. Nggak usah dihafalin, yang penting paham. Ya, nggak usah dihafalkan, yang penting paham saja, cukup. Ya, ini kata beliau termasuk di antara tipuan dari sebagian orang yang ingin untuk melemahkan para penuntut ilmu. Lakinnana wajadna annana lam nahfad syai'an illa ma kana indana min hifdin sabiq. Kalau kita turuti mereka, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang kita hadiri. Yang penting kan paham. Ya, paham betul, itu sesuatu yang penting. Tapi kalau kita ingin supaya ilmu yang kita dapatkan ini cekat, lengket, ya tidak gampang lupa, maka harus ada perangkat yang berikutnya, yaitu apa? Menghafal. Ya, menghafal. Fanafa'anallahu ta'ala bima hafidna minal mutun. Maka sungguh, kata beliau, Allah memberikan manfaat kepada kami tatkala kami menghafal matan-matan kitab. Walaula annallaha nafa'ana bidzalik la dha'a alaina ilmun katsir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat dari hafalan-hafalan kami, maka tentu kita akan kehilangan ilmu yang banyak. Maksudnya kita sudah dapat nih ilmunya, tapi karena tidak kita hafal, maka ilmunya cepat apa? Cepat hilang. Ya. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau kita menangkapnya, namun tidak kita ikat, kemana hewannya? Lari, kabur. Demikian juga dengan ilmu. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, tidak kita ikat ilmu itu dengan catatan atau dengan hafalan, maka ilmu itu akan pergi dengan sendirinya. Dan berapa banyak yang mengalami demikian. Aku eling koyo dhisik iku. Ya, saya tahu itu ilmunya itu, cuman lali dhisik itu. Tahu aku belajar itu, tapi sudah lama itu. Ini sekali lagi karena tidak dihafalkan dan tidak dicatat. Fala taghtarra biman yaqulu al-fahm. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan yang penting paham, nggak perlu hafal. Walihada haula'id du'at ilal fahmi law sa'altahum aw naqashtahum lawajadtahum du'afa fil ilmi laisa indahum illa ilmun dhahlun. Oleh karenanya, orang-orang yang tadi mengandalkan hafalan-hafalan itu, seandainya kau mengajak mereka diskusi tentang agama, kau bertanya kepada mereka tentang agama, maka kau akan mendapati mereka ini orang yang lemah dalam ilmu. Mereka orang-orang yang lemah dalam ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu apapun, ya, kecuali hanya sebatas ilmu-ilmu yang cetek saja. Meskipun gelarnya profesor, meskipun gelarnya doktor, namun kalau tidak ada hafalan, ilmu tidak diikat, maka kau akan mendapati mereka ini orang yang lemah ilmunya, sedikit ilmunya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 39,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang yang cuman belajar-belajar namun dia tidak mencatat, tidak menghafalkannya, itu seperti fata morgana. Ya, seperti fata morgana. Orang melihat dari kejauhan ada air, namun ketika didatangi tidak ada airnya. Demikian juga orang yang belajar, seakan-akan dia melihat dirinya ini orang yang sudah banyak ilmunya. Saya sudah hatam kitab ini, saya sudah ngaji kitab ini, sudah ngaji kitab ini. Ya, tapi ketika ditanya, ketika diajak diskusi, nggak ada ilmunya itu sama sekali. Ya, tidak ada ilmunya sama sekali. Ini akibat tadi, dia meremehkan hafalan atau dia tidak mencatat ilmu tersebut, sehingga dia lupa dengan ilmu yang dipelajari. Dan kemudian kita lanjut ucapan Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, wa fi khuluwit talqin minaz zaghali wasyawaibi wal kadari sayrun ala minhajis salaf wallahul musta'an. Dan pada bersihnya seorang dai, ya seorang pengajar atau enggak, seorang murid, ketika dia ditalkin oleh gurunya. Ditalkin bukan mati loh ya. Ditalkin itu apa? Dituntun, didikte. Itu maksudnya. Jadi talkin jangan khusus orang mau mati saja. Betul, orang yang mau mati ditalkin, tapi maksudnya talkin di sini adalah didikte. Nah, pengajaran seorang guru, pendiktean seorang guru kepada murid itu hendaklah harus bersih dari az-zaghal. Ya, az-zaghal itu adalah ya ilmu-ilmu yang palsu. Ya, ilmu-ilmu yang palsu. Wasyawaib atau cacat-cacat, atau juga wal kadar. Ya, noda-noda. Jadi ilmu itu harus bersih dari segala macam noda. Apa yang diajarkan oleh guru kepada muridnya harus bersih dari hal-hal tersebut, dari cacat, dari aib, dari kotoran. Dan sairun ala minhajis salaf. Ilmu yang diajarkan harus berjalan selaras satu, ya, satu nafas dengan pemahaman para salaf. Tapi apa maksudnya ungkapan ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sayrun ala minhajis salaf, yakni yanbaghi lil alim wal muta'allim an yakuna at-ta'limu wa ta'allumu minhuma khalian minal hadhil uyub. Hendaklah orang yang belajar dan yang mengajarkan, baik murid ataupun guru, ya, ketika dia proses belajar mengajar, hendaklah dibersihkan dari aib-aib, dari cacat-cacat yang disebutkan tadi. Bal yanbaghi an yakuna safiyan. Haruslah proses belajar mengajar itu jernih, murni. Fayuwassilul muallimul ulum ila tullab dunal isti'la'i alaihim au idhari ilmihi alaihim au ma asbaha dzalik. Contoh misalnya tadi az-zaghal. Az-zaghal itu penuh dengan kepalsuan. Seorang guru itu tidak boleh dia memalsukan dirinya kepada murid, seakan-akan dia ini pakar, dia menguasai ilmu, padahal dia nggak ada ilmunya. Dia menampakkan kepada muridnya ini seakan-akan dia berilmu, palsu. Ya, padahal dia bukan orang yang berilmu. Nah, ini nggak boleh ada majelis ilmu yang demikian. Kalau memang gurunya ini bukan orang yang kompeten dalam bidang tersebut, bukan orang yang paham dalam bidang tersebut, maka ya sudah, nggak usah ngajar. Cukupkan diri dengan apa yang kau pahami saja. Ya, kalau kau memang paham, maka silahkan kau mengajarkannya. Tapi kalau kau memang nggak paham, nggak boleh kau menampakkan kepada murid-muridmu seakan-akan kau paham tentang hal tersebut. Ini namanya az-zaghal. Ya, dai-dai yang menampakkan kepalsuan. Wa kadzalika yakunu tilmid wathiqan mutmainnan ila ma yaquluhu muallimuhu. Demikian juga seorang murid, hendaklah dia itu ketika proses belajar mengajar merasa percaya, harus diyakinkan bahwasanya guru yang sedang mengajarinya ini memang guru yang kompeten, orang yang memang paham dalam bidang yang dia ajarkan, sehingga muridnya itu mutmain,
ya tenang dia dalam proses belajar, nggak gundah gulana. Ya, kadang kita melihat ada guru-guru misalnya dosen atau guru, ya ketika dia mengajar baca Qur'annya saja belepotan. Iya, baca Qur'annya saja belepotan. Ini muridnya tenang apa enggak ini? Punya guru kayak gini nih. Nggak tenang ini opo ini? Maca Qur'an belepotan, salah-salah, nggak karuan. Ya, dia bukan orang yang kompeten, tapi dia memaksakan diri, menampakkan diri seakan-akan dia ahli dalam bidang tersebut. Maka ini nggak boleh, harus dibersihkan proses belajar mengajar dari hal-hal demikian itu. Membuat murid menjadi nggak tenang, nggak percaya sama gurunya. Li'annahu idza kana yata'allam wa haluhu ana ata'allamu minhul an walakin idza kharajtu abhath an alimin akhar. Jangan sampai murid itu kemudian mengatakan ya sudahlah, hari ini saya belajar sama Ustadz Fulan ini, tapi nanti kalau sudah selesai jam ini aku akan keluar untuk nyari Ustadz lain saja karena saya nggak puas sama Ustadz ini. Ya, jangan sampai murid itu demikian. Dan ini kita dapati dulu kita belajar kuliah S2, ada mata kuliah studi hadis, studi Quran. Ketika mengajarkannya, ya dosennya ini mengatakan sendiri, jujur dia, saya ini cuman titelnya saja doktor, tapi saya ini ilmunya masih TK, kata dia. Tak kira tawadu, tiba no temenan. Ternyata beneran. Ya. Dia nggak menguasai ilmu-ilmu yang dia pelajari, cuman karena memang tugas, ya pekerjaan. Nah, maka saya berkata dalam hati, nggak boleh saya mencukupkan diri belajar studi Al-Quran dengan Pak dosen ini. Saya harus mencari guru lain di luar apa yang diajarkan sama dia, karena saya sudah nggak percaya sama dia. Ini jangan sampai seorang guru memberikan ketidakpercayaan kepada muridnya disebabkan karena dia tadi tidak menguasai ilmu yang diajarkan. Wa hadza yudayyi'uhu bila syak. Tentu ini membuat murid tadi membuang-buang waktunya. Ya ngapain terus belajar dengan seorang guru yang tidak berkompeten seperti itu? Dan kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Bakar Abu Zaid. Wa qala al-Hafidh Utsman bin Kharrazat, berkata Al-Hafidh Utsman bin Kharrazat yang wafat pada tahun 282 Hijriyah rahimahullah. Beliau mengatakan yahtaju sahibul hadis ila khamsin. Hendaklah orang yang belajar hadis itu membutuhkan 5 hal. Ya, dibutuhkan 5 hal bagi orang yang mempelajari hadis. Fa in umidat wahidatun fahiya naqsun. Apabila hilang salah satu darinya maka kurang. Yahtaju ila aqlin jayyid. Yang pertama adalah hendaklah seorang yang belajar hadis itu memiliki akal yang bagus. Ya, artinya memiliki nalar kecerdasan yang bagus. Jangan sampai ada orang yang ya ilmunya saja, ya ilmu-ilmu duniawi saja masih, ya ilmu-ilmu duniawi saja masih masih minim dia. Mungkin dia nggak bisa berhitung, ya kan? Padahal ilmu hadis ini kalau dikatakan nggak butuh berhitung juga butuh berhitung. Ya, karena dihitung ini fulan, perawi fulan ini wafat tahun berapa, lahir tahun berapa, umurnya berapa, kemudian gurunya itu wafat tahun berapa. Oh ternyata nggak ketemu ini antara murid sama guru ini. Gurunya mati, muridnya baru lahir. Terus gimana ketemunya ini? Wah, ini berarti hadisnya apa? Dhaif, terputus berarti ini sanadnya. Ya, nah itu perlu. Nah, orang kalau tidak memiliki akal yang cerdas, nggak ngeh sama gitu-gitu itu. Maka ini yang pertama, harus memiliki akal yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah din wa dinin. Dia memiliki agama yang bagus. Jangan sampai seorang belajar bukan karena dasar agama, seperti orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah Nasoro. Mereka belajar hadis,
Mereka belajar Al-Quran, ya, tapi bukan tujuannya dalam rangka untuk beragama, menjalankan agama, bukan. Tapi justru dalam rangka untuk memuluskan misi mereka, memurtadkan kaum muslimin. Ya, maka nggak harus dengan agama. Ya, kemudian yang ketiga, wadobtin. Ya, dia itu tekun, memiliki ketekunan dalam belajar. Bukan apa ya, kadang semangat, kadang kendor, kadang rajin, kadang males, ya kadang serius, kadang guyon, enggak. Tapi dia betul-betul tekun, sehingga ilmu yang dia pelajari itu benar-benar teliti dia pelajari. Ya. Bukan asal lewat gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Ada orang-orang yang belajarnya itu wis lah, wis pokoknya tahu diwoco, pokoknya tahu dilewati lah. Enggak, tapi dia teliti. Bahkan sebagian penuntut ilmu itu, mereka itu jangan sampai melewati satu paragraf yang mereka baca kecuali mereka itu betul-betul paham setiap kata yang ada di situ. Mungkin kita kalau membaca satu paragraf dalam bahasa Arab, kita sudah tahu isi pokok ide gagasan dari paragraf itu, kita sudah paham. Namun kata per kata terkadang kita nggak paham. Bisa dipahami tidak? Contoh misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Antum paham kan artinya apa ini? Ya kan? Ya. Tapi perkatanya, ihdinas siratal mustaqim. Antum paham nggak perkatanya ini apa? Mana yang maknanya itu kami. Kami itu ada di kata-kata yang apa? Mustaqim. Nah. Oh, nah. Ya. Ihdi. Ya, ihdi itu kata apa? Memohon. Kata perintah. Ya, kata amr kalau dalam bahasa Arab. Nah, itu dia teliti itu. Ada yang sampai ini dalam nahwu posisinya apa ini? Ya, kata ini dalam nahwu posisinya sebagai apa? Apakah dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ul, atau dia ini maf'ul mutlak, atau dia ini hal, atau dia ini dhorof? Itu diteliti satu-satu. Jadi bukan cuman paham toh, tapi dia preteli satu. Ini namanya dhabt. Takun dia. Memang membutuhkan waktu lama, tapi demikian demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, wahadzaqatin bisina'ah. Ya, hendaklah orang yang belajar ilmu hadis, dia itu memiliki hadzaqah. Ya, hadzaqah ini yang memiliki ya sama, hampir mirip seperti akal. Tapi kalau akal ini memang secara bawaannya, tapi kalau ini memang secara keilmuan. Maksudnya akal di sini adalah ada orang-orang itu yang lelet pemahamannya. Dia bukan nggak berilmu, dia punya ilmu. Cuman untuk mencerna sebuah informasi itu dibutuhkan waktu yang lama. Apa wong nganggepe lelet ya? Telmi, iya. Mudengnya itu suwi. Mudeng dia, tapi mudengnya itu lama. Nah, ada juga yang dia ini tidak memiliki dasar keilmuan. Nah, ini yang keempat ini, dia sudah punya dasar keilmuan. Bukan yang berkaitan dengan telmi tadi, lelet tadi, enggak. Dia memang sudah memiliki dasar keilmuan. Ma'a amanatin tu'rafu minhu. Yang terakhir, yaitu dia memiliki amanah yang dikenal darinya. Artinya dia ini orang yang jujur. Orang yang belajar hadis, kalau dia nggak jujur, maka hadis yang diriwayatkan ini akan diperselisihkan, diragukan keabsahannya. Makanya perawi itu ketika sekali saja dia dusta, maka dia sudah dicap sebagai perawi pendusta. Setiap kali ada namanya dia, pasti hadis yang diriwayatkan jadi dhaif. Sepisan naik tahu bujuk, langsung dhaif hadisnya. Ustadz BE tak mungkin sudah tobat, ya kan? Mungkin dia sudah tobat. Apakah hadisnya yang diriwayatkan setelahnya itu jadi dhaif juga? Iya, meskipun dia sudah tobat.
Karena tobat itu antara dia dengan siapa? Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang diriwayatkan tetap itu dianggap dhaif oleh para ulama karena dia pernah berbohong, pernah berdusta, nggak amanah, nggak jujur dalam menyampaikan informasi. Dusta itu artinya, kadzib artinya adalah informasi yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Itu namanya dusta. Jujur sebaliknya, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, fakta. Itu namanya sidq, jujur. Nah, kalau ada orang yang tadi kadzib, apa yang dia informasikan ternyata berbeda dengan kenyataannya, maka dia sudah dicap sebagai pendusta. Hadis yang diriwayatkan tidak sahih. Meskipun sudah bertobat, tobat antara dia dengan Allah, diampuni sama Allah, diampuni. Tapi urusan hadis beda. Diibaratkan oleh para ulama seperti seorang gadis yang berzina. Ya, seperti seorang gadis yang berzina. Ketika dia berzina, maka dia bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima? Diterima. Tapi apakah gadisnya balik? Paham perumpamaannya ya? Ya, apakah keperawanannya kembali? Tidak, sama. Orang yang berdusta bertobat, tobatnya diterima sama Allah, tapi kredibilitasnya dia sebagai perawi hadis nggak balik lagi sudah. Qultu ay adz-Dzahabi. Kemudian kata adz-Dzahabi, al-amanatu juz'un minad-din. Sifat amanah itu adalah bagian dari agama ini. Wad-dhabtu dakhilun fil hifdzi. Ya, ad-dhabtu yaitu ketelitian itu masuk dalam ranah kecerdasan. Falladzi yahtaju ilal hafidz an yakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyan, salafiyan. Maka hendaklah orang yang ingin menjadi sebagai orang yang hafid. Ya, orang yang hafid yaitu orang yang memiliki hafalan, hendaklah dia menjadi orang yang bertakwa dulu. Kalau ingin menjadi seorang penghafal, maka hendaklah dia menjadi orang yang taqiyan, orang yang bertakwa. Kemudian zakiyan, dia menjadi orang yang cerdas. Kemudian nahwiyan, ahli nahu, artinya dia belajar bahasa Arab, ya, ahli nahu. Kemudian lughawiyan, fasih dalam berbahasa, ya, bukan orang yang ngomongnya terbata-bata, bukan, tapi dia orang yang lancar. Kemudian zakiyan, memiliki hati yang bersih. Zaki artinya suci, ya, akidahnya lurus, suci dari kesyirikan, suci dari penyimpangan. Ya, kemudian hayyan, punya rasa malu, ya, punya rasa malu. Nah, orang kalau nggak punya rasa malu, ini dia tidak akan bisa mencapai derajat hafid, seorang penghafal. Salafiyan, dan dia berjalan di atas manhaj as-salaf, bermanhaj salaf. Yakfihi an yaktuba biyadaihi mi'atai mujalladin. Ya, maka dengan demikian cukup baginya untuk menulis dengan tangannya sendiri 200 jilid. Wa yuhassil minad dawawin al-mu'tabara 500 mujallad. Dan dia memiliki rujukan-rujukan yang ilmiah sebanyak 500 jilid. Wa alla yaftura min talabil ilmi illal mamat, dan dia tidak akan futur, tidak akan bosan. Kalau orang sudah punya sifat-sifat tadi, dia tidak akan bosan dalam menuntut ilmu sampai matinya dia. Biniyatin khalisatin wa tawadhu', tentunya itu semua dengan niat yang murni dan dengan kerendahan hati. Wa illa fala yata'anna, jika tidak demikian, maka jangan engkau menyibukkan dirimu dengan ilmu. Tak akan bisa mencapai ilmu. Ya, kalau dia tidak bertakwa, dia tidak memiliki kecerdasan, dia tidak itu tadi. Ya, ini mubalaghah ya. Bukan terus berarti nanti dibuktikan bisa bikin kitab 200 jilid, bukan. Ya, tapi ini mubalaghah. Mubalaghah hiperbola.
hiperbola maksudnya apa ya? Hah? Bukan sindiran. Ungkapan hiperbola itu adalah ungkapan yang menunjukkan iya, berlebihan. Ya, berlebihan. Itu kalau dalam bahasa Arab bisa dalam bentuk kalimat seperti tadi, berlebihan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang menunjukkan hiperbol itu biasanya dengan menambahi imbuhan, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sama bisa di apa sih? Kayak misalnya ini makanan enak. Nah, tapi kalau hiperbol apa? Enak. Waduh gitu. Nah, itu bahasa Jawa itu. Hiperbolnya itu cukup pakai nambahi gitu nih. Dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tadi, hiya syurutun tsaqilah, merupakan syarat-syarat yang berat. Law iktasarna 'alal kalamil Hafidz Utsman ibnu Kharrazat lakana ahsan. Namun kalau kita berpegang dengan ucapan sebelumnya, yaitu ucapan Al-Hafidz Utsman bin Kharrazat, maka itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau antum lihat di situ ada dua ucapan ya. Paragraf pertama ucapan Utsman bin Kharrazat. Ini lebih ringan, yaitu cuma 5 saja. Tapi kalau ucapan Imam Adz-Dzahabi tadi lebih berat. Harus bertakwa, harus cerdas, harus ahli nahwu, harus ahli bahasa, harus memiliki kesucian jiwa, harus punya bukan kemaluan, rasa malu. Harus seorang yang di atas manhaj salaf. Ya, ini kata beliau terlalu berat. Dan berkaitan tadi dengan zakiyan sama zakiyan. Zaki kecerdasan, sedangkan zaki adalah kesucian. Ada ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyindir orang-orang yang punya kecerdasan yang luar biasa namun tidak memiliki kesucian jiwa. Beliau mengungkapkan dengan kata yang indah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi sama Allah kecerdasan namun tidak diberi kesucian jiwa. Artinya kecerdasannya justru membuat dia tersesat. Banyak tokoh-tokoh disebutkan memiliki kecerdasan luar biasa, seperti pentolannya Mu'tazilah. Siapa pentolannya Mu'tazilah? Gurunya, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dia ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata, di mana dia mampu berkhutbah secara dadakan tanpa menyebutkan huruf ro, karena dia pelat, cadel, nggak bisa ngomong ro. Maka ketika itu dia ditunjuk menjadi khatib Jumat, maka dia pun naik mimbar untuk menyembunyikan pelatnya, cadelnya itu. Dia mampu berkhutbah secara dadakan ya, bukan dipersiapkan ya, tanpa menyebutkan huruf ro. Cerdas luar biasa. Tapi demikian, meskipun dia cerdas, diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian jiwa, tidak diberikan akidah yang lurus, diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Maka nggak cukup seorang itu hanya cerdas saja, harus dia memiliki kesucian jiwa, yaitu kesucian akidah, kemurnian akidah. Maka jangan terpukau dengan orang-orang yang menampakkan kecerdasannya, karena itu bukan jaminan dia di atas jalan kebenaran. Tadi disebutkan hayyan, dia memiliki rasa malu. Seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki rasa malu, lakin bisyart alla yamna'uhu haya'uhu min talabil ilm. Jangan sampai rasa malunya itu mencegah dia dari menuntut ilmu. Contoh, sedang diadakan majelis ilmu baca Quran bagi pemula. Ada bapak-bapak ini wis tuwek,
gak iso maca Quran, tapi dia pengen belajar Quran. Maka dia ikut pengajian ini. Dia ingat, oh iya kata Ustadz, seorang penuntut ilmu itu harus punya rasa malu. Apa melok aku itu? Isin tapi tuwek durung iso maca Quran. Akhirnya gak melok. Nah ini gak boleh kata beliau. Jangan sampai rasa malunya itu justru membuat dia terhalang dari menuntut ilmu. Isin aku, masa aku tuwek dewe? Enggak. Walihada qala ba'duhum la yanalul ilmu hayyun wala mustakbir. Karenanya para ulama mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, orang yang sombong misalnya, oh Ustadz Fulan, ya, oh Ustadz Fulan itu S1, ya, saya S2, S3 saya doktor. Nggak mau saya belajar sama dia. Nah, ini sombong. Ya, padahal bisa jadi bahwasanya yang mungkin bahkan nggak punya gelar pendidikan, namun ilmunya jauh daripada yang gelar pendidikannya seabrek. Namun karena tadi gelarnya dia itu menghalangi dia untuk belajar kepada orang yang mungkin nggak punya gelar, tapi dia punya ilmu. Makanya seperti ini nggak boleh. Atau mungkin, oh enom lebih muda, saya usianya sudah 60, sudah 70, masa saya belajar sama anak usianya 30, 40 gitu misalnya. Ini sombong. Atau orang yang tadi pemalu, ya, malu dia mau datang ke majelis ilmu sehingga dia nggak mau menuntut ilmu. Naam yakunu hayyan lakinnahu la yamna'uhu dzalik min an yatlubal haq. Betul, seorang penuntut ilmu harus punya rasa malu, namun jangan sampai rasa malu itu menghalanginya dari mencari kebenaran. Qalat Ummu Sulaim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahyi minal haqq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Qala na'am, idza hiya ra'atil ma'. Kata Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maka Ummu Sulaim memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sesuatu yang sensitif. Yaitu kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, apakah wanita itu tetap wajib mandi junub apabila dia mimpi? Ini kan pertanyaan yang sensitif, kadang orang malu untuk menanyakannya. Maka Nabi menjawab, naam, iya, apabila wanita tersebut melihat air. Nah, apabila wanita tersebut melihat air ketika mimpi, maksudnya bangun ada air, maka dia wajib mandi. Ya. Maka jangan malu untuk bertanya sesuatu yang memang tidak Anda ketahui. Ya jangan malu, wah mosok ngono tok ae gak paham. Ya kalau memang Anda nggak paham, tanya saja. Ya jangan merasa malu minder sama orang-orang yang lain. Mungkin ada yang baru ngaji misalnya di sini, nanyanya itu sesuatu yang dasar gitu loh. Misalnya ada yang baru ngaji di sini, nanya, Ustadz, apa misalnya? Masalah najis. Nggak ada yang lebih ringan lagi apa? Yang orang-orang itu tahu semua lah, nggak perlu ditanyakan gitu itu. Apa misalnya? Ya, apa sholat? Ustadz, sholat duhur itu berapa rakaat? Oh, nggak tahu tanggal ini. Cara pasir. Apa? Cara pasir. Iya. Mungkin ada orang yang memang dia mungkin dia masih baru masuk Islam, atau dia mungkin baru belajar agama, mungkin setelah sekian tahun dia ini nggak pernah belajar agama. Ya mungkin ya wallahu a'lam dia tanya duhur berapa rakaat. Anda yang mendengar itu jangan dicela. Ngono tok ditakoni duhur pirang rakaat itu goblok ngono. Jangan. Bisa jadi dia memang nggak tahu. Akhirnya ketika Anda caci maki seperti tadi, maka dia nanti malu bertanya. Dia nggak akan bertanya lagi. Kalau sudah malu bertanya, menyimpulkan dewe nanti. Nah, iki sing bahaya. Nyimpul-nyimpul no dewe iki sing bahaya. Akhirnya tadi apa? Sesat, menyimpulkan sesuatu sendiri tanpa bertanya. Kemudian tadi disebutkan di antara syarat
menjadi seorang hafid, yaitu salafiyan, yakni ya'khudhu bi tariqati salaf fil aqidah wal adab wal amal wal manhaj wa fi kulli syai', yaitu dia mengambil ilmu ini dengan jalannya para salaf. Dia mengambil akidah dari akidahnya salaf, dia mengambil adab dari adabnya salaf, dia mengambil amal ibadah dari ibadahnya salaf, dia mengambil masalah muamalah dari para salaf. Itu. Maka seorang ahlu sunnah, penuntut ilmu salafi, maka dia yang dijadikan patokan dalam belajar, ilmu yang diambil adalah dari para salaf, bukan dari barat. Sebagian orang malah lebih memilih cara-caranya barat daripada caranya salaf. Contoh ini misalnya, yang pernah saya perhatikan ini masalah-masalah parenting ala barat. Apa kabar? Aneh-aneh pokoknya. Tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Jadi nggak boleh mengatakan kepada anak jangan, ojo, tapi diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Padahal Nabi SAW banyak mengatakan kepada anak-anak yang masih muda, istilahnya sahabat-sahabat yang masih junior, Nabi mengatakan la, jangan. Ya, la taf'al, jangan kau melakukan ini, jangan kau melakukan ini. Itu caranya Nabi. Demikian juga memukul. Ya, parentingnya orang-orang barat nggak boleh memukul. Sedangkan parenting Nabi SAW, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sab'in, ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum ala tarkiha wahum abna'u ashrin, dan pukul mereka ketika meninggalkan sholat di usia berapa? 10 tahun. Jadi ada pendidikan gepuk mukul anak, iya, tapi ojo pakai pentungan. Ya, jangan pakai apa lagi? Ya, bukan hal-hal yang bisa membuat anaknya jadi cacat, ya, opname, enggak. Ya, pertengahan wasat. Ya, betul, bikin anak itu sakit, iya sakit, tapi sakit-sakit yang sewajarnya, sehingga itu menjadi pelajaran bagi dia. Tapi kalau parenting sekarang nggak boleh. Ya, anaknya kalau dipukul langsung lapor, iya, kan gitu kan? Guru kalau mukul anak langsung lapor, dilaporkan. Ya. Kalau dulu, ya, anak dipukul sama guru, lapor ke orang tua, ditambahi sama orang tuanya. Ditambahi sama orang tuanya. Ya. Ini jangankan dipukul ya, dimarahi saja sama gurunya sudah lapor. Nah, naudzubillah, kalau kita lihat parenting sekarang, ini parentingnya orang-orang kafir. Maka enggak, ahlu sunnah mengambil dari para salaf. Li'anna salaf hum sadru hadhil ummah, karena para salaf itu adalah pemukanya umat Islam ini, karena mereka yang hidup di generasi awal. Jadi mereka yang menjadi percontohan bagi generasi setelahnya. Ya kan, biasanya yang awal itu yang menjadi percontohan bagi generasi setelahnya. Ya. Teringat ada kejadian, tapi nggak usah wis. Nah, dipikir-pikir nggak usah. Ya sama seperti ini. Yang pertama kali itu adalah yang menjadi percontohan bagi yang setelahnya. Ya udah, kita bocorkan saja lah. Ini berapa hari kemarin kita menemani Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, selama beliau safari dakwah di Jakarta dan sekitarnya. Dari panitia-panitia yang ada di sana, itu kan mereka yang pertama kali kedatangan Syekh selama di Indonesia, itu mereka yang pertama kali kedatangan. Sedangkan kita nanti di Surabaya ini belakangan. Sebelum Syekhnya pulang itu mampir Surabaya dulu. Jadi kita dapat carry-carry. Nah, maka yang awal-awal ini yang jadi percontohan buat yang setelahnya. Yaitu apa? Dalam menjamu Syekh. Nah, kita lihat, ini yang awal-awal saja luar biasa ini servisnya kepada Syekh. Kita panitia yang di Surabaya jadi ketar-ketir ini. Karena mereka sudah memberikan contoh yang berat. Iya, mereka memberikan contoh yang berat. Nah, ini hanya panitia Surabaya mulai mikir ini. Nah, ini gara-gara
panitia yang di sana ini ngasih contoh yang berat ini. Paham ya? Jadi para sahabat adalah contoh pertama bagi generasi setelahnya. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan kemudian setelahnya, yaitu para sahabat dan tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Syekh, yakfihi an yaktuba biyadaihi mi'atai mujallad. Cukuplah bagi dia untuk menulis dengan tangannya 200 jilid. Kata Syekh Utsaimin, naqul nu'azzi anfusana annal mujalladat indahum qalilatun qad yakunul mujallad indahum 50 safhah. Fa in kana hadha huwal murad fala'alla Allah an yu'inana 'alaiha. Kita bertakziah kepada diri kita sendiri. Karena bagi para salaf, satu jilid itu ya, bagi kita satu jilid itu mungkin sekitar 50 halaman. Nah, itu ringkas. Tapi kalau bagi mereka satu jilid itu bisa ratusan halaman. Ya, maka kalau dituntut 200 jilid, menulis dengan tangan 200 jilid, ini sesuatu yang berat untuk kita. Ya. Tapi kalau jilidnya masih ringan-ringan 50 halaman, semoga Allah menolong kita untuk bisa membuat kitab seperti itu. Kemudian wa in kana al-muradul mujallad al-ma'ruf alladhi adadu safahatihi 600 safha fal wahidu minna law baqiya lailan wa naharan ma adhunnuhu yaktubu mi'atai mujalladin fi 600 safha. Seandainya satu jilid yang dimaksud itu mencapai 600 lembar, maka siapapun di antara kita yang begadang sepanjang usianya, siang dan malam begadang nulis, nggak akan bisa mencapai 200 jilid. Tapi di antara karomah yang Allah berikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau justru karya-karyanya itu banyak beliau tulis ketika beliau berada di penjara. Ya, ketika beliau berada di penjara, beliau produktif menulis, dan kitab-kitab yang antum lihat menghiasi perpustakaan berjilid-jilid. Dar'u ta'arudil aqal wan naqal. Ya, sebanyak 10 atau 11 jilid. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, 6 atau 7 jilid. Ya, kemudian Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah, Minhajus Sunnah, bantahan kepada Syiah. Itu semua berjilid-jilid. Dan beliau menulis tanpa ada seperti zaman kita sekarang bantuan komputer. Kalau kita kan bisa pakai bantuan komputer, cari hadis ini, cari ucapan ini. Beliau nggak ada. Maka ini tidak lain tidak bukan adalah karomah. Ya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karomahnya Ahlus Sunnah itu kayak gini, keren. Iya, bukan mundurin pesawat. Iya, atau nurunin emas dari langit. Bukan, nurunin hujan susu, bukan. Iya. Tapi ini karomahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang terakhir, wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamat. Dan orang ketika dia sudah memiliki kriteria tadi, dia cerdas, dia hafal, dia bertakwa di atas manhaj salaf, kemudian dia punya pengetahuan bahasa, ya, dan dia punya kesucian jiwa, maka dia tidak akan futur, tidak akan bosan dalam menuntut ilmu sampai matinya dia. Wa hadza sahih, ini yang betul. Fayanbaghi li talibil ilm alla yaftura. Maka hendaklah bagi penuntut ilmu untuk tidak futur, tidak bosan dalam menuntut ilmu. Li'annahu idza awwada nafsahul futur wal kasal i'tada dzalik. Karena kalau dia sudah membiasakan malas 1 hari, 1 kali, 2 kali, maka malas itu akan menjadi adat kebiasaan dia. Dan itu susah kalau sudah balik. Jenenge kebiasaan susah balik. Antum tahu dulu ketika Covid, banyak ikhwan-ikhwan itu yang sudah terbiasa ngaji online ketika Covid itu. Sehingga ketika majelis kembali diadakan secara offline, itu seperti ngangkat gunung yang besar. Berat balik ke majelis ilmu. Karena sudah dinabubukkan dengan majelis online. Enak majelis online. Isok nggawe kaos, nggawe katok endek,
ya kan, ambek metingkrang, ambek ngopi, kelesetan, enak daripada majelis offline seperti ini harus pakai baju ongkep, ya kan, terus duduknya juga keras di sini, ya kan. Maka mengembalikan itu membutuhkan usaha yang keras. Maka jangan sampai malas-malas ini dibiasakan, diperangi. Malas itu memang perkara yang lumrah. Futur itu memang perkara yang lumrah. Tapi jangan sampai futur ini dibiarkan larut terus-menerus. Harus ada perlawanan. Karena kalau tidak dilawan, lama-kelamaan justru malas inilah yang jadi adat, jadi kebiasaan. Wa man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang ingin mendapatkan posisi yang tinggi maka dia rela begadang semalaman. Wa yuqal, dikatakan juga, a'til ilma kullaka tudrik ba'dahu wa a'tihi ba'daka yafutka kullahu. Ini ungkapan yang bagus. Bentar. Dikatakan a'til ilma kullaka tudrik ba'dahu, berikan dirimu semuanya untuk ilmu, namun ilmu cuma memberikan sebagian saja. Jadi Anda ketika memberikan semua apa yang Anda miliki untuk ilmu, maka ilmu itu cuma ngasih semuanya sebagian saja, nggak semuanya. Itu sudah mengerahkan semua yang dimiliki. Waktu antum berikan untuk ilmu, ya kan, fulus uang antum berikan untuk ilmu, apalagi? Ya, tenaga antum berikan untuk ilmu, semua antum kerahkan untuk ilmu, tidak tersisa apapun. Ilmu cuman memberikan kepada antum sebagiannya saja. Itu yang sudah mengerahkan, apalagi yang setengah-setengah. Itu maksudnya. Nggak mungkin antum memberikan semua apa yang antum miliki untuk ilmu, antum mendapatkan semua ilmu, nggak mungkin. Allah itu berarti antum, ngerti ya? Kalau antum mendapatkan semua ilmu, antum nyaingi Allah, naudzubillah, syirik jadinya. Ilmu hanya memberikan sebagian saja. Sedangkan apabila kau memberikan kepada ilmu sebagian saja dari dirimu, dari waktumu kau berikan hanya sebagian kecil, maka justru ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu semuanya. Ilmu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Kalau kau setengah-setengah menuntut ilmu, malah gak oleh apa? Gak oleh ilmu sama sekali. Fal ilmu yahtaj ila ta'abin wa ana. Maka ilmu itu membutuhkan ta'ab. Apa ta'ab? Capek, lelah, ya, kerja keras, usaha. Lakinni aqul innal insan idza tara'ra'a fil ilmi sahula alaihi an ya'lama asya qad la takunu fi butunil kutub la siyama ma'an niyatil khalisah wa iradatil haqqi wal hukmi bi syar'illah. Namun orang itu kalau dia ini sudah nyaman dengan menuntut ilmu, maka ilmu itu mudah dia dapatkan. Ya, ilmu itu bahkan dia dengan mudahnya dia dapatkan. Yang dulunya dia anggap ilmu itu susah, tapi kalau sudah berjalan, ternyata gampang. Jadi antum, kita merasakan sendiri dulu ketika belajar bahasa Arab. Kita ngelihat, koyok ya angel, kira iso aku. Iya, kayaknya susah ini. Tapi ketika sudah dipelajari, enggak juga ya. Enggak susah juga. Ternyata gampang. Dari luar saja itu kelihatannya seakan-akan susah, tapi ternyata kalau sudah masuk di dalamnya, mudah. Gampang. Kemudian setelah itu membaca kitab-kitab dulu, ketika kita membaca kitab bahasa Arab, kita melihat iki umur piro aku iso moco ini. Ternyata enggak sampai 1 tahun bisa. Ya sudah bisa. Maka orang kalau dia sudah memiliki, kata beliau, niat yang tulus dan kemauan tekad yang kuat, maka dimudahkan baginya. Ya, dimudahkan bagi dia.
Ada orang-orang itu, kita dengar cerita seperti Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau itu saking tekunnya dalam belajar, sampai beliau itu pernah punya masalah kebanyakan duduk itu, bukan pinggang beliau itu sampai sakit ya, saking lamanya beliau duduk itu, nggak kerasa, saking seringnya beliau duduk membaca, menulis, sampai nggak berasa. Itu kalau nggak salah materi di sini atau di mana ya, orang yang melaksanakan sholat, bukan di sini sih. Antum pernah tahu hadis Nabi SAW, di mana Nabi sholat dalam keadaan sholat malam, saking lamanya Nabi, hatta tatawarram qadamah, sampai kakinya bengkak. Pernah tahu ya itu ya, riwayat itu ya. Yang Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, kau sudah diampuni dosamu, kok sampai segitunya kau sholat? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Orang kalau mikir, kok iso sholat sampai sikile bengkak, apa dia nggak berasa? Iya, nggak berasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan waju'ilatis shalah waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan kecintaan diriku, Allah menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang aku cintai. Nah, sama seperti tadi Ustadz tadi, dia suka membaca, dia hobi belajar, maka nggak berasa dia kalau ternyata dia tahu-tahu sakit. Ada orang yang hobinya nyetir, jamaah, dia karena seneng nyetir, nggak berasa kalau sudah nyetir selama 4 jam, 5 jam. Aduh, gak kerosok, gak panas tak bokongmu, gak jari deh. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Baru setelah itu muncul penyakit, iya boyok kuku mati. Iya. Ketika nyetir gak berasa. Kenapa? Karena dia suka. Karena dia cinta dengan nyetir itu. Sama dengan tadi, dia cinta dengan belajar, maka dia gak berasa. Nanti munculnya baru belakangan. Nabi juga cinta dengan sholat, sehingga ketika sholat panjang gak berasa Nabi SAW. Sampai akhirnya berasa setelah sholat kalau kakinya bengkak. Antum punya hobi apa? Anak yakin pasti kayak gitu. Apa? Tidur, Pak. Tidur? Iya, Biasanya futsal. Apa? Futsal. Futsal, iya. Apa ya? 2 jam sudah. Iya tuh. Sampai nggak kerasa. Nggak kerasa. Karena apa? Seneng kan? Iya. Karena seneng dia, hobi. Jadi nggak berasa, sampai baru ketika tahu 2 jam baru kerosot. Iya, capek. Apalagi? Yang duniawi, jangan yang ini riak nanti antum. Naik gunung, Naik gunung. Iya. Saya itu diceritani tok sudah ngos-ngosan. Masih diceritani tok itu. Ada temen naik gunung Rinjani, kata dia ini nanti nukitnya sekian derajat. Ya kan, terus perjalanan nanti ngecamp di sini. Saya aku ngrungokno ceritamu tok iku wis ngos-ngosan. Apa maneh kon sing jalan? Enggak capek. Kata dia, gak capek ya opo sih? Ya tapi ya opo namanya apa? Hobi, seneng. Dia nggak merasa capek. Mulai nih baru jarene jarem kabeh wae. Jarem kabeh sikile. Maka demikian juga penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu, maka dia tidak futur dalam belajar. Ya, dia baru selesai belajar sampai dia mati, baru selesai belajarnya. Maka tidak ada kata putus dari belajar. Hatta orang-orang yang mungkin sudah berilmu, para ulama-ulama, meskipun mereka sudah berilmu, ya sudah mumpuni keilmuannya, jangan dianggap mereka nggak belajar. Mereka tetap belajar. Ini para ulama. Ya, maka aneh kalau ada yang mungkin levelnya masih ustadz, sudah nggak mau menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena sudah ustadz, sudah nggak mau belajar kepada siapapun karena dia sudah punya ilmu. Naudzubillah. Anak cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Yang biasa nanya nggak hadir ya? Nggak hadir. Bukan penggantinya kan? Jadi gini, ada orang yang
beranggapan bahwa kalau saya belajar ilmu nggak bisa mengamalkan, nggak bisa ngelakoni, saya dosa, lebih baik saya nggak belajar. Mengapa seperti itu? Itu syubhat syaitan. Itu syubhat syaitan. Jadi ada orang-orang yang begini, ilmu itu kan wajib diamalkan. Orang yang belajar namun dia tidak mengamalkan, maka dia berdosa. Maka kalau begitu, ya mending saya nggak usah belajar, biar tidak ada beban untuk mengamalkannya. Ngerti konsepnya ya? Ya. Orang-orang bilang, kau ini belajar ini. Semakin kau tahu, maka tanggung jawabmu semakin besar. Beban yang kau pikul itu semakin besar. Kau wajib melaksanakan ilmumu itu, mengamalkan ilmumu itu. Enak kayak aku goblok. Ya, enak seperti saya bodoh. Nggak ada beban. Mau melakukan ini nggak dosa karena saya nggak tahu ilmunya. Mau melakukan ini nggak dosa karena nggak tahu ilmunya. Mau makan harta riba enak, nggak tahu ilmunya. Beda sama orang yang belajar, yang sudah punya ilmunya. Kalau dia tetap melakukannya, dia berdosa. Baik, maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan, baqa'uka 'alal jahl ma'a wujudil ulama. Kau tetap dalam keadaan bodoh, tidak berilmu, padahal banyak ahli ilmu di sekitarmu, ini dosanya lebih besar. Paham ya maksudnya ya? Baqa'uka 'alal jahli ma'a wujudil ulama hadza akbar. Kau tetap dalam kondisi bodoh, gak gelem belajar, mending memilih jadi orang bodoh, sedangkan ada banyak ahli ilmu di sekitarmu, namun kau tetap memilih bodoh, ini dosanya lebih besar. Kenapa? Dosanya dua, yaitu dia bodoh dan dia tidak bisa mengamalkan agama ini. Ya, orang yang nggak punya ilmu ya pasti otomatis tidak mengamalkan. Tapi kalau orang yang berilmu, dia satu saja kesalahannya, yaitu cuma dalam masalah amal. Ya, jadi yang lebih besar dosanya yang mana? Yang kedua. Ya, tapi kan bukannya kita kalau berbuat sesuatu yang kita tidak ketahui, kan berarti kita nggak dosa. Iya, kalau sudah ada usaha belajar. Kita ini sekarang antum belajar. Apakah semua ilmu antum dapatkan? Tentu tidak. Yang antum dapatkan saja kadang antum lupa. Terus kemudian antum jatuh dalam perbuatan yang salah, yang antum tidak ketahui. Maka ini dapat udzur. Misalnya nih, antum sudah belajar tentang riba. Antum sudah belajar tentang riba. Kemudian antum ditawari sebuah transaksi yang setelah antum pelajari ternyata kayaknya nggak ada ribanya ini. Ya sudah, terjang saja. Setelah itu, ternyata setelah diketahui antum sudah punya ilmu, baru ternyata riba itu. Apakah dosa? Tidak, karena antum nggak tahu. Tapi posisi antum adalah orang yang belajar. Beda dengan orang yang memang nggak mau belajar. Iki riba gak ngurus deh. Apa? Bisa ngurus. Karena saya nggak belajar. Tujuannya memang saya nggak belajar supaya saya bisa melakukan hal-hal seperti ini tanpa beban. Ini tetap dosa. Masih jahil, tetap dia dosa meskipun dia nggak punya ilmu. Maka orang yang belajar betul, dia berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya. Namun jangan kemudian karena merasa dia nggak mampu untuk mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia memilih untuk tidak belajar. Enggak. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Nah, wallahu a'lam. Tahap yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Informasi lagi, Jumat depan libur lagi. Iya. Insya Allah ketemu 2 Jumat lagi. Ya, sekali lagi nanti dikasih tahu ke ikhwan yang lain, Jumat depan kita libur lagi karena ada Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Jadi kita ketemu 2 pekan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.